Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Pembalasan Sang Anjing Pemburu. Kita masuk di part 46. Di awal video ini, beberapa hari kemudian, tak terasa hari ini adalah hari terakhir mereka menjalankan bakti sosial mereka di panti asuhan. Di mana setelah bermain bola bersama anak-anak panti asuhannya, Tudor yang mengelap keringatnya berkata, "Tidak kusangka ini akan menjadi hari terakhir kita bakti sosial di sini." Di dekatnya, Sancho menambahi, "Iya kan? Waktu berjalan begitu cepat ya." Tudor yang begitu bersemangat melanjutkan, "Kalau begitu, mari kita bermain sepuasnya hari ini." Dengan serentak, pikiran anak-anak lainnya di sana berteriak, "Yosa, let's go!" Di saat yang sama, tak jauh dari mereka yang sedang kembali bermain bersama, nampak Perry yang memegang sesuatu. Diam-diam perhatikan Beecher di sampingnya. Meski awalnya Perry merasa malu, ia pun memberanikan dirinya untuk mendekat pada Beecher, di mana ia memakaikannya sebuah mahkota dari bunga yang telah ia rangkai sendiri. Tentu saja, hal itu membuat Beecher terkejut, kebingungan bertanya, apa ini mahkota bunga?" Perry yang juga kebingungan untuk menjelaskannya, akhirnya menulis di telapak tangan Beecher sebagai media komunikasinya. "Ini adalah tanda terima kasihku. Terima kasih karena mau mendampingiku selama ini. Dan terima kasih juga karena selalu mau mencarikan bolanya untukku." Beecher yang mengerti maksudnya pun membalas, "Tidak, aku juga suka berada di tempat ini." Mendengar perkataan Beecher, meski Perry awalnya merasa ragu untuk bertanya lebih lanjut, akhirnya Perry pun memberanikan dirinya untuk bertanya, apa mereka bisa bertemu lagi. Namun, alih-alih langsung menjawabnya, Beecher malah terdiam mengingat perkataan Neng Dolores sebelumnya sembari berpikir, "Saat memburu demon, kau harus siap mati kapan saja. Aku tak bisa menjamin kalau aku akan kembali kemari. Meski begitu, aku tak bisa membiarkannya begitu saja." Dengan pikiran seperti itu, saat Perry nampak murung karena ia tak kunjung menjawabnya, Beecher pun menatapnya berkata, "Aku akan kembali selama ada esok hari untukku. Aku berjanji akan kembali ke sini." Mendengar perkataannya, seketika itu juga Perry tersenyum begitu bahagia sembari kembali menulis di tangan Beecher, "Aku akan menunggumu, Opa." Meskipun Beecher sedikit komplain karena Perry harusnya manggilnya dengan sebutan Pak bukannya Opa, hal itu sama sekali tak berpengaruh pada perasaan bahagia yang Perry rasakan. Siang harinya di ruang utama panti asuhan Indulgentia, di depan para pengurus, anak-anak panti asuhan, dan juga para murid yang telah menyelesaikan bakti sosialnya, Direktur panti asuhannya, Pak Qualty, menuturkan, "Oleh karena itu, bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini, setelah terpisah dengan orang tuanya, waktu bersama kalian itu sangatlah berharga. Setelah bercengkrama dengan kalian, anak-anak ini bisa merasakan kebahangatan orang tua mereka dahulu, dan hati mereka terasa terisi oleh karena kasih sayang kalian. Kalau anak-anak ini nanti akan menjadi orang yang baik, itu berkaitan jasa kalian sebagai relawan di sini. Nah, mari kita bagikan rasa sayang kalian kepada anak-anak panti asuhan kami selama 10 hari terakhir. Berikan kepada anak-anak." Tepat setelah ia mengatakan itu, saat para murid akademi begitu sedih dengan perpisahannya, pengurus panti asuhannya mendorong sebuah kotak donasi kepada mereka. Meskipun begitu, Beecher yang tak terpedaya oleh kata-kata manisnya, terus saja memperhatikan Pak Qualty sembari berpikir, "Jadi, kau memutuskan untuk datang hari ini, Qualty. Terus membuat soal kasih sayang dengan lidah setanmu itu. Sengaja membuat murid-murid itu teringat pada utang budi mereka terhadap orang tuanya, hanya untuk mengais donasi dari mereka kan? Dia membawa ke tempat penjaganya. Pergerakanku jadi lebih terkekang. Tapi, aku tak boleh membiarkannya terus begitu saja. Semuanya sudah siap. Sesuai rencanaku, hari ini aku akan menangkapnya." Saat Beecher berpikir seperti itu, bersamaan dengan para murid lainnya yang berbaris untuk berdonasi, Sinclair yang merasa heran dengan tingkah Beecher mendekat bertanya, Kamu tak berdonasi, Beecher?" Beecher yang merasa tak ada alasan baginya untuk memberi uang kepada seorang demon berkata,
Aku tak punya uang. Sinclair yang penasaran kembali bertanya, kenapa kamu tidak punya uang? Kamu adalah murid akademi, kan? Bicir memalingkan wajahnya membalas, apa urusannya dengan itu? Dan sejak kapan aku menjadi kakakmu? Sinclair tersenyum menimpali. Bukankah aku sudah bilang akan mencari julukan baru untukmu? Tapi bukankah kakak terlalu kejam? Kita lebih beruntung dari mereka, jadi ada baiknya kita membantu anak-anak di sini. Tanpa menatap ke arahnya, dengan dinginnya Bicir menuturkan, orang tua itu entitas yang tak terlalu penting. Pada akhirnya, dunia itu adalah tempat yang harus kau lalui sendirian. Orang tua itu hanya dibutuhkan saat kau masa kecil, waktu di mana kita masih memerlukan bantuan orang lain. Selebihnya, mereka tak terlalu penting. Mendengar perkataannya, Sinclair yang merasa iba karena masa kecil Bicir tak terlalu seperti orang lain pada umumnya, langsung saja menggenggam tangannya berkata, kakak, sepertinya masa kecilmu cukup gelap ya. Kapan-kapan datanglah ke rumahku. Mungkin kamu bisa bergabung bersama kami untuk santapan hari libur atau sekedar makan malam keluarga. Nah, aku mau ke tempat anak-anak dahulu. Begitu kita selesai bakti sosial, jangan lupa untuk ke rumahku ya. Tepat setelah mengatakan itu, Sinclair pun berlari pergi meninggalkannya. Yang membuat Bicir menatap tangannya sembari berpikir, anak aneh, Sinclair. Setelah akademinya menunjukkan kalau lintasnya itu dipalsukan. Di kehidupanku sebelumnya, dia adalah orang jenius yang mendapatkan peringkat pertama di ujian tertulis ataupun praktek di Fire Corps selama 4 tahun berturut-turut. Tapi entah kenapa, dia menghilang begitu saja setelah dia lulus dan tak pernah terlihat lagi. Kemudian, setelah acara berdonasi selesai, Pak Walti melanjutkan. Sekarang, anak-anak bisa mengucapkan terima kasih pada orang tua mereka selama 10 hari ini. Dengan begitu, para anak-anak di sana pun langsung berlari kepada para murid di akademi di sana, di mana Tudor yang tak bisa menahan air matanya langsung memeluk salah satu anaknya sembari berkata, aku, Tudor bersumpah bahwa aku akan mengunjungi kalian setiap minggu sampai aku menjadi pahlawan hebat. Dan tentu saja, setelahnya juga. Di sisi lain, Sancho yang mengelus kepala seorang anak berkata, di utara, anak-anak, bibit masa depan, sangat disayangi melebihi yang lainnya. Masa depan kekaisaran ada di pundakmu. Teruslah berusaha semuanya. Piggy yang juga tak bisa menahan tangisannya berkata, aku pasti akan kembali lagi. Dan aku juga akan membawa kudapan enak bagi kalian. Bianca yang juga terlalu dalam khususan itu berkata, 10 hari, biarlah cepat atau lambat, tergantung perspektifmu. Aku jadi terharu. Namun, saat para murid di sana berpamitan dengan anak-anak yang dekat dengan mereka, Bicir malah nampak celengukan seorang diri. Karena anak yang dekat dengannya sama sekali tak kelihatan di sana. Hal itu pun membuat Bicir mendekat ke arah Neng Dolores bertanya, Senior Dolores, aku punya pertanyaan. Apa kau melihat Perry? Mendengar perkataannya, masih bayangan tubuh gagah Bicir terus saja terbayang di benaknya. Neng Dolores yang mencoba untuk tetap tenang membalas, Perry? Setelah aku pikir lagi, aku belum melihatnya lagi. Aneh sekali. Padahal tadi pagi aku melihatnya. Mendengar perkataannya, seketika itu juga instingnya merasakan sesuatu yang salah, yang membuat Bicir segera pergi dari sana sembari berkata, jadi kau juga tak tahu ya? Kalau begitu, aku pergi dulu. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Neng Dolores terkejut. Akan tetapi, Bicir sama sekali tak mengindahkannya, di mana pertanyaan tertuju pada Pak Walti yang tampak tersenyum begitu aneh, hingga Bicir yang semakin curiga pun berpikir, Perry tidak ada. Mustahil. Apa itu karena dia? Beberapa jam kemudian, di saat sang rembulan tertutupi awan hitam, saat yang lain terlelap dalam buayan sang malam, Bicir nampak berada di kasurnya. Sementara itu, di lorong kamar tidur bangsal 4, nampak para pengawal Pak Walti yang berpencar untuk berpatroli. Namun, tak berselang lama setelah mereka berpencar, Epebo merasakan adanya kehadiran seorang di belakangnya. Meski seketika itu juga Epebo berbalik, ia sama sekali tak melihat seorang siapapun di belakangnya, yang membuatnya merasa jika tadi hanyalah perasaannya semata.
Akan tetapi, di saat Epebo akan kembali melangkah, ia dibuat terkejut oleh kehadiran Bicir di depannya yang langsung bertanya padanya. Aku punya pertanyaan. Di manakah lokasi penyekapan anak-anak itu yang digunakan sebagai makanan demon? Tentu saja, Epebo tak menjawabnya dengan sebuah kalimat, di mana ia segera melayangkan gada yang dibawanya. Sayangnya, sebelum gadanya bisa menggapai Bicir telah lebih dulu memenggal kepalanya lalu berkata, aku lupa, anjing tak bisa berbicara. Kalau begitu, aku tak perlu menghabiskan waktu berharga untuk bermain denganmu. Namun, baru saja Bicir akan melangkah pergi dari sana, tiba-tiba saja kepala Epebo yang dipenggamnya mengepulkan asap, di mana kepalanya jatuh menggelinding, meninggalkan semacam topeng di tangannya. Hal itu pun membuat Bicir terdiam berpikir, ini topeng yang dikenakan Epebo, apa dia menyamar dengan menggunakan wajah palsu? Dan wajah sebenarnya itu Pietro. Tidak, Pietro tak memiliki tanda laylat seperti ini. Sebelum aku regresi, Pietro sering bercerita soal adiknya yang menghilang. Dia menyebut adiknya itu menghilang setelah berlatih secara tertutup. Dia tak menghilang karena latihan itu, tapi karena dia terjemahkan jebakan setan dan menjadi seorang undead. Saat Bicir berpikir seperti itu, dua rekan Epebo yang muncul mendekat pun membuat Bicir bertanya, kalau begitu, kalian juga adalah orang yang dulunya kukenal, kan? Tentu saja mereka berdua yang mana adalah Hebe dan Pedo sama sekali tak menjawab perkataan Bicir, di mana mereka berdua langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing. Hingga Bicir pun segera berlari menerjang mereka lebih dulu, yang membuat sebuah ledakan besar akibat benturan dari pertarungan mereka. Di saat yang sama di sebuah kapel yang tak jauh dari Bangsal 4, terlihat Neng Dolores yang tengah memanjatkan doanya. Namun, mau bagaimanapun Neng Dolores mencoba untuk tetap fokus. Bayangan tubuh gagah Bicir terus saja berputar-putar di benaknya, di mana semakin ia berusaha untuk melupakannya, bayangan itu malah semakin jelas dalam benaknya. Hingga akhirnya Neng Dolores yang kehilangan fokusnya pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya sembari berpikir, Kok aku selalu teringat dengan tubuh Bicir sih? Tenang dulu Dolores, Bicir itu adalah juniormu. Aku ini. Namun, di saat Neng Dolores memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara benturan keras dari lorong di depannya. Hingga seketika itu juga ia malingkan pandangannya pada lorong tersebut, di mana ia bisa melihat beberapa orang yang tengah bertarung, yang membuatnya berpikir, topeng wabah itu, Naighon? Kenapa Naighon ada di sini? Dan kenapa dia bertarung dengan pengawal Kualti? Dengan pikiran seperti itu, Neng Dolores yang penasaran pun berteriak, Naighon, sedang apa kau di sini? Mendengar teriakannya, Bicir yang mengenali suaranya pun untuk berbalik melihatnya. Namun hal itu langsung dimanfaatkan oleh Hebe untuk menyerangnya. Hingga Bicir yang tak bisa menghindarinya pun langsung terlempar dengan pedang yang menusuk perutnya. Melihat hal itu, meski Neng Dolores kebingungan, ia langsung menahan Pedo dan Hebe yang berusaha untuk mendekat pada Bicir. Stop, aku tak tahu situasinya, tapi aku yakin kita bisa berbicara dengan baik-baik. Tentu saja, mereka berdua sama sekali tak mengindahkannya, di mana mereka langsung bersiap untuk melayangkan senjatanya masing-masing. Tingkah mereka yang seperti itu pun membuat Neng Dolores terkejut. Akan tetapi, ia tak bisa berbuat banyak hingga ia hanya bisa menutup matanya di sana. Namun, saat mereka berdua melayangkan senjatanya, Bicir segera muncul menahannya sembari berkata, minggir dulu, Saintes. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Neng Dolores membuka matanya, hingga ia bisa melihat tangan Bicir yang tertusuk untuk menahan serangannya. Naighon, lenganmu! Tanpa meliriknya, Bicir membalas, tidak apa-apa, Sans. Tepat setelah mengatakan itu, Bicir pun menghancurkan pedang Hebe, lalu menusuk tenggorokannya dengan cepat. Meskipun hal itu membuat sebuah celah kosong bagi Pedo untuk menyerangnya, Bicir yang telah memperhitungkannya langsung saja menarik pedang Beelzebubnya, hingga ia bisa langsung menggal kepala mereka berdua sekaligus. Tentu saja, hal itu membuat Neng Dolores terpaku di sana. Meskipun begitu, ia sekitar sadar ketika melihat kondisi Bicir yang terluka. Naighon, apa kamu baik-baik saja? Tolong biarkan aku merawat lenganmu.
Tanpa berbalik ke arahnya, Bichir pun memintanya untuk tetap tenang sembari berpikir. Aku tak menyangka akan berpapasan dengan saintis di sini. Kenapa kau masih bangun di larut malam seperti ini? Saat Bichir berpikir seperti itu, Neng Dolores yang penasaran pun bertanya, kenapa pengawal Quality juga menyerangku? Harusnya mereka tahu siapa diriku. Mendengar pertanyaannya, Bichir pun langsung memintanya untuk melihat kondisi kepala Hebo dan Pebo di sana, di mana kulit mereka terkelupas sembari berkata, lihatlah, mereka adalah undead yang bisa pakai topeng wajah orang lain. Neng Dolores yang segemetaran ketakutan karena menduganya membalas, kenapa ini bisa terjadi kepada anggota keluarga Quo Vadis? Bichir menimpali, harusnya kau sebagai sang saintis Quo Vadis lebih mengetahui soal itu. Seketika itu juga Neng Dolores yang menjadi suatu terperanjat bertanya, jangan-jangan Quality juga? Namun, alih-alih menjawabnya, Bichir malah memisahkan topeng mereka berdua, di mana ia mertikan wajah sebenarnya mereka sembari berpikir. Aku mengenali wajah itu, bukankah dia Staff Forsyth Baskerville dari pasukan Pitbull Knight? Saat aku menghilang waktu ada banjir hebat itu, intervensi Adolf Morgue menyelamatkanku dari penghakiman. Tapi ku dengar Staff Forsyth sedang berlatih secara tertutup. Sialan, dan yang itu, lihat dari tato di lehernya. Sepertinya dia berasal dari keluarga Don Suizot. Seth juga mundur dari publik untuk berlatih secara tertutup. Mereka semua berasal dari keluarga terkemuka yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Mereka semua memakai alasan yang sama, latihan tertutup kan? Camus Morgue, si trio Pagidana juga pernah mengatakan jika dia tiba-tiba meninggalkan rumah Sir Adolf dan bergabung dengan Hall of Darkness, di mana ia sedang fokus melatih sihirnya. Jangan-jangan saat Bichir memikirkan semua hal itu, pengawal terakhir Quality, Geronto, tiba-tiba muncul di sana dengan melayangkan sihir apinya yang membuat area di sana terselimuti oleh sejago merah, hingga Bichir harus melindungi Neng Dolores dengan jubahnya. Kemudian, di tengah kobaran api yang membakar apapun di sana, sosok Geronto pun muncul mendekat, di mana karena sosoknya yang begitu mirip dengan Neng Camus, pikiran Bichir pun segera tertuju pada momen-momen kebersamaan mereka. Di saat yang sama, meskipun Neng Dolores sempat terkesima karena lagi-lagi Menaghon melindunginya, ia segera memalingkan pandangannya pada Geronto di sana sembari berkata, serangan yang penuh dengan nafsu menghabisi. Sepertinya dia tak hanya ingin menyerangmu, sepertinya orang itu juga undead dia. Bichir yang juga tengah bertikan Geronto di sana membalas, ya, kemungkinan besar begitu. Dan saintis, sejak kapan wanita itu mengawal Quality? Neng Dolores menimpali, ku dengar dia baru saja dipekerjakan olehnya. Dan aku juga pelayan dewa. Kalau musuh kita adalah undead, aku tak bisa tinggal diam. Aku akan membantumu, Naghon. Mendengar perkataannya, Bichir yang melangkah maju meninggalkannya melanjutkan. Jangan dulu, aku perlu melihat sesuatu darinya. Neng Dolores yang merasa tak bisa tinggal diam berkata, kalau begitu, setidaknya biarkan aku menapalkan mantra heal, Pak. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bichir kembali menolaknya dengan tegas, yang membuat Neng Dolores kebingungan. Ditambah lagi, meskipun Geronto terus saja menyerangnya, Bichir malah sengaja menahan semua serangan itu secara langsung. Hingga Neng Dolores yang merasa aneh pun bertanya-tanya, kenapa Naghon bertindak sejauh itu? Apa mungkin Naghon kenal dengan bank tersebut? Dan kalau itu benar, maka hubungan apa yang mereka miliki dahulu? Tentu saja, Bichir bertindak seperti itu bukanlah tanpa alasan, di mana pada saat itu ia berpikir, rambut merah yang terurai dengan gemulai, magic yang setara dengan six pack, dengan memanfaatkan api dan besi. Di usia yang masih muda begitu, dia bisa menggunakan magic secanggih itu. Bahkan, teknologi saja sangat jarang memiliki orang berkapasitas tinggi dia. Sebelum aku regresi, orang itu dikenal sangat dekat dengan pamannya, Adolf Morgue. Kalau begitu, dia pasti tak akan meninggalkan sisinya, atau sampai berlatih secara tertutup dengan Hall of Darkness. Seandainya aku tak pernah menemuinya, seandainya aku tak membangun hubungan dengannya, seandainya aku tak membodohinya dan merencanaku waktu itu. Camus Morgue, kalau segala pilihanku setelah regresi,
telah menghapus eksistensi pahlawan masa depan yang brilian. Camus Morgyu, apa gerangan yang telah kuperbuat? Dengan pikiran seperti itu, Bicir yang kini telah berada tepat di hadapan Geronto langsung menahan lengan kanannya yang berusaha menyerangnya. Lalu saat Geronto belum sempat untuk bereaksi, Bicir segera mencengkeram wajahnya, lalu menariknya seketika itu juga. Tentu saja, tindakannya itu membuat Neng Dolores terkejut. Meskipun Bicir juga sempat tertegun setelah melihat wajah asli Geronto, ia segera menghabisinya dengan cepat sebelum Geronto menyerang balik dengan magicnya. Kemudian, melihat Bicir yang terjatuh berlutut di depan mayat Geronto, Neng Dolores yang mencemaskannya pun langsung menggunakan healnya sembari berkata, "Naikon, bagaimana ini? Luka-lukamu sangat dalam. Kenapa kamu diam? Jangan-jangan kamu kenal dengannya ya?" Sembari bangkit berdiri, Bicir membalas, "Untunglah wajah ini bukanlah wajah yang kukenal. Sudah cukup healnya." Neng Dolores yang masih mengkhawatirkannya menimpali, "Tapi kamu masih terluka. Kenapa kamu terus berjuang meski sedang terluka parah begini? Apa kamu tak bisa memberitahukan alasannya kepada aku?" Bicir pun menegaskan, "Penyembuhan ini sudah lebih dari mantap. Itu karena perburuan Demon. Ini hanya balas dendam pribadiku." Tentu saja perkataannya itu membuat Neng Dolores kebingungan. Meskipun begitu, Bicir yang tak ingin menjelaskannya lebih lanjut langsung memungut topeng para pengawal kualti sembari berpikir, "Aku merasakan energi demon yang sangat kuat. Jadi aku penasaran dengan mereka. Ternyata asalnya dari topeng yang dikenakan pengawal kualti ini. Aku akan membawanya untuk sekarang." Namun saat Bicir berpikir seperti itu, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan oleh sebuah suara yang datang dari sebuah mulut yang muncul di mayat Geronto di sana. "Hei, kembalikan relik itu sekarang juga. Epebo, Hebe, Pedo, dan bahkan Geronto. Topeng itu memang dipinjam darinya. Tapi dia pasti akan sangat marah atas hal ini. Ah, topeng wabah itu. Bukankah kau pelaku yang terus mengacaukan wilayah kekuasaanku akhir-akhir ini?" Bicir yang telah kembali tenang pun membalas, "Kalau sudah tahu, kenapa malah bertanya begitu? Upperton Corps Demon? Atau kau mau kupanggil sebagai kualti?" Mendengar perkataannya, seketika itu juga Neng Dolores terperanjat bertanya, Kualti? Tidak mungkin, surat itu milik kualti." Sir kualti yang tak lagi menyembunyikan idasnya pun melanjutkan, "Oh astaga, tadi sangka aku tertangkap basah oleh sang saintes secara langsung begini. Tapi ya tak masalah, demi misiku aku harus meninggalkan identitas sebagai kualti. Tapi ternyata saintes sudah melihatku begini. Aku sengaja tak melukai saintes untuk membuat umat manusia lengah. Tapi sekarang aku sudah punya alasan untuk menghabisimu. Ya, aku memang seorang demon. Itu benar. Kuharap saat aku mengoyak wajahmu, aku bisa melihat ekspresi kengiran darimu." Mendengar semua hal itu, meski tubuhnya gemetaran karena tak kuasa dengan fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri, Neng Dolores segera menggunakan skillnya Holy Light yang langsung menghapuskan mayat Geronto di sana. "Cahaya hidupku, kobaran api jiwaku, dosaku, jiwaku. Aku akan membuat orang-orang keji merasakan akibatnya 10 kali lipat. Membusuklah di akhirat, dasar demon." Namun, baru saja Neng Dolores akan merasa lega, tiba-tiba saja Sir Kualti muncul di belakangnya, di mana ia langsung menyerang Bicir sembari berkata, "Tak kusangka, sang saintes bisa berwajah seram begitu. Sungguh menggugah selera. Mengganggu ucapan orang lain itu sangatlah tak sopan. Bukankah begitu, saintes?" Meskipun serangannya itu membuatnya terkejut, Neng Dolores segera melindungi Bicir dengan berkata, Dasar bajingan, berani-beraninya kau melakukan kekejian seperti ini di balik nama kebaikan." Sir Kualti yang telah berdiri di depannya membalas, "Tentu saja, karena aku ini aslinya seorang demon, saintes. Apa kau masih ngotot ingin melawanku?" Meskipun dirinya sudah begitu ketakutan, Neng Dolores tetap memberanikan dirinya untuk mengiyakannya. Hingga Sir Kualti yang tak lagi bisa menahan hasratnya tak kuasa menahan air liurnya, di mana ia menyentuh dagu Neng Dolores, lalu mendekatkan wajahnya sembari menekankan, "Masih saja dengan sikap tanpa malu dan lancang itu, kau pikir orang lemah sepertimu bisa menjadi tandingan demon sepertiku?
Kau memaksa dirimu untuk bersikap berani begini, tapi wajahmu tak bisa berbohong. Kau sangat ketakutan sekarang. Dengan ekspresimu ini, siapa yang bisa tertipu denganmu, Saintes? Akhirnya aku bisa mendapatkan wajah sang Saintes setelah sekian lama. Namun, tepat setelah ia mengatakan semua itu, tiba-tiba saja bicir muncul menusuk bawah dagunya sembari berkata, "Setelah mencari jejakmu selama beberapa bulan, aku jadi tahu banyak soal dirimu. Sifat pengujudmu itu membuatmu tak menghargai nyawa bawahanmu. Kau juga tak berani bertemu secara langsung. Aku yakin kau tidak akan menampakkan batang hidungmu, kecuali jika aku sudah terluka parah. Jadi, aku pura-pura terluka. Menyembuhkan luka seperti ini sangatlah mudah bagiku. Nah, bagaimana aktingku barusan? Memukau kan?" Ini pun diakhiri dengan masih pedang Beelzebub telah menembus kepalanya. Sirkuati yang tadi berpura-pura sekarat kini kembali tersenyum menatap bicir membalas. "Hah, panggil aku sebagai Lord Dantalion, dasar aktor busuk."